kalian tuh sesudah aliyah itu jangan keburu-buru rabi, nikah dulu, masih muda. Jangan dikira nikah itu enak ya kemana-mana berdua. Iya, itu cuma hubungan bulan doang. Nanti kalau sudah lama, apalagi sudah punya anak, wah masalahnya akan banyak sekali. Berarti biasanya kan ini ya, kalau perempuan kadang kan dipikir cewek itu baperan gitu, cewek itu baperan. Mungkin dari Neng Iya sendiri pernah nggak ketika menjadi pemimpin itu pernah kayak baper gitu karena mungkin ada seorang yang ngomongin gak enak terus Neng Iya baper gitu, terus bagaimana sih respon kita? Rekan dan rekanita dimanapun kalian berada, kita kembali lagi berjumpa dengan program pimpinan cabang IPNUI PPNU Rembang, yakni Ngaji Coy, dan ini merupakan episode keempat atau episode yang terakhir di Ramadan kali ini. Tema pada sore hari ini rekan dan rekanita yaitu tentang perempuan dan kepemimpinan. Nah, di sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yakni Hajah Robiatul Bisriyah atau kita sapa dengan Neng Iya. Beliau ini merupakan Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang. Nah, mungkin langsung saja ya Neng. Jadi kalau misal zaman dulu sama zaman sekarang kan mungkin berbeda ya Neng. Kalau zaman dulu kan mungkin perempuan itu harus masak, maca gitu. Tapi karena zaman sudah berubah, teknologi pun juga berubah. Jadi mungkin sekarang banyak perempuan-perempuan yang sudah menjadi pemimpin, jadi bupati, kepala daerah, atau menteri, bahkan juga presiden seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal ini, konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam itu seperti apa sih nih sebenarnya itu? Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan IPNUI PPNU Cabang Rembang yang saya banggakan. Ini alhamdulillah senang sekali saya bisa bergabung dengan Ngaji Coy, program dari PC IPNUI PPNU Kabupaten Rembang, karena saya juga dulu kan tergabung di IPPNU sekitar tahun berapa ya, 2004 kalau nggak salah sudah nikah. Jadi pelajar tapi kok sudah nikah gitu ya, karena memang kalau di kota itu biasanya IPP itu kan usia pelajar tuh mesti keluar kota, jadi nggak ada yang di kotanya sendiri, pada merantau, sehingga baru bisa bergabung setelah menikah. Padahal mestinya kalau berdasarkan ADART kan harusnya pelajar ya. Tapi ya begitu kenyataannya. Ya, oke. Sebelum kita membahas tentang konsep kepemimpinan, ini perlu untuk diketahui oleh rekan-rekan kita IPNUI PPNU bahwa Allah itu menciptakan makhluk banyak sekali ya. Ada jin, ada manusia, ada tumbuhan, ada binatang, dan salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling istimewa, yang paling sempurna itu adalah manusia. Dan Allah menciptakan manusia itu ada laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Nah, kenapa manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna? Karena memiliki akal pikiran, memiliki perasaan, memiliki hati, dan juga hawa nafsu dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dan Allah menciptakan manusia itu ternyata ada tugas penting nih, rekan Tarosa. Ada dua tugas penting. Yang pertama itu adalah sebagai hamba Allah, yang mana manusia itu harus menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, tugas pentingnya adalah sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di bumi. Nah, ini berarti dari awal penciptaan kita itu laki-laki dan perempuan sama tugasnya menjadi pemimpin. Jadi sekarang menjadi agak rancu, kenapa harus ada pemimpin perempuan, pemimpin laki-laki? Padahal laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi pemimpin. Tapi ya memang seperti itu, karena berkaitan juga dengan budaya dan lain sebagainya ya, dimana pada zaman jahiliyah kan kita ketahui
kalau perempuan itu begitu dianggap nista, dianggap membawa aib dan sebagainya, sampai bahkan kalau ada yang melahirkan anak perempuan itu harus dikubur hidup-hidup gitu. Tapi alhamdulillah setelah Rasulullah hadir, perempuan ini kembali mendapatkan istilahnya mendapatkan haknya gitu. Dan kalau berdasarkan Islam sebenarnya konsep kepemimpinan dalam Islam itu apa ya? Sebenarnya Islam itu tidak pernah melarang perempuan menjadi pemimpin. Karena itu tadi, dari dua hal tadi, tugas pentingnya itu ada memang harus jadi pemimpin gitu di bumi. Cuman karena faktor budaya, faktor yang lain sebagainya yang kemudian menjadikan seolah-olah pemimpin itu hanya tugasnya laki-laki gitu. Karena sayang sekali juga ya, karena sampai saat ini juga masih ada beberapa bahkan ulama yang seolah-olah melihat kalau perempuan itu tidak pantas menjadi pemimpin. Perempuan itu kayaknya kalau jadi pemimpin itu nanti bakal main perasaan doang gitu. Peran. Iya, padahal tugasnya perempuan ya salah satunya memang jadi pemimpin itu gitu. Dan tugas manusia itu tadi bukan karangan ya, tapi memang termaktub dalam Quran, firman Allah gitu ya. Untuk yang tugas pertama sebagai hamba itu disebut dalam firman Allah Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidakkah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian yang kedua, yang tugasnya sebagai khalifah fil ard, ini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ini saya nggak hafal ya, itu tulisannya kecil-kecil jadi aku artinya aja. Yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu gitu. Jadi asbabun nuzulnya ayat ini itu sebenarnya malaikat tuh kayak mempertanyakan gitu, kenapa manusia yang dijadikan khalifah, kenapa enggak kita malaikat yang ngesuci? Dan Allah menjawab, aku yang lebih mengetahui daripada kamu gitu. Kemudian untuk konsep kepemimpinan dalam Islam itu sendiri, Kiai Fakihuddin Abdul Qadir ini beliau seorang yang concern terhadap keadilan gender, ulama yang betul-betul memihak perempuan lah gitu ya. Itu mengatakan bahwa dalam buku Qiraah Mubadalah itu Islam tidak pernah melarang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, konsep kepemimpinan dalam Islam ini mengedepankan kemaslahatan atau kebaikan, dan itu tidak mengenal jenis kelamin. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia bisa memberikan kebaikan, memberikan kemaslahatan untuk orang lain, maka boleh dia menjadi pemimpin. Seperti itu. Itu tadi, karena sayangnya masyarakat umum masih menganggap perempuan itu konco wingking ya, masih belakang. Tapi kalau sekarang udah lumayan ya, sudah mulai banyak yang kemudian itu tadi ada yang jadi bupati, ada yang jadi anggota dewan dan lain sebagainya. Tapi ini perlu juga untuk kita suarakan terus, karena masih banyak juga kan, terutama yang di daerah ya, yang menganggap bahwa perempuan itu orang elok, seperti itu. Dan ini tugas kita nih sebagai perempuan untuk menyuarakan aspirasi kita sebagai seorang pemimpin juga gitu. Betul banget. Kalau ini kan kita sebagai kader Nahdlatul Ulama ya Neng, ada nggak ya Neng kayak contoh perempuan-perempuan yang patut kita teladani ketika dia menjadi pemimpin atau pemimpin yang perlu kita teladani seperti itu? Bahkan perempuan-perempuan di masa Rasulullah itu juga banyak sekali yang bisa kita jadikan inspirator. Ada ini Nusaybah. Ada Sayyidah Nusaybah binti Ka'ab atau yang akrab disebut dengan Ummu Amarah. Ini adalah salah satu sahabat perempuannya Nabi Muhammad SAW. Ini terkenal sangat berani. Beliau ini berperang ya, maju ke medan perang untuk melindungi
Nabi Muhammad pada saat pertempuran Uhud yang terjadi pada tahun 625 Masehi. Nah, ini pertempuran Uhud ini sendiri adalah salah satu pertempuran penting dalam sejarah Islam di mana kaum muslim menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah. Nah, ini berarti kan dari zaman dulu pun perempuan itu sudah ada yang sangat berani begitu nggih. Iya, betul. Kemudian ada juga istri Kanjeng Nabi sendiri, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, itu seorang pengusaha yang sukses, yang memiliki kekayaan yang banyak sekali, bahkan ceritakan yang melamar kan Siti Khadijah ya. Yeah. Dan itu juga bisa jadi inspirasi bagi kita bahwa perempuan zaman dulu itu ternyata juga luar biasa gitu, bisa menjadi pengusaha yang hebat begitu ya. Dan Sayyidah Khadijah ini adalah orang pertama yang memeluk Islam dan selalu menjadi pendukung Nabi Muhammad SAW. Beliau yang selalu meyakinkan kepada Nabi, yang waktu itu diriwayatkan ya, beliau ketakutan ketika di Gua Hira itu, kemudian Ibunda Siti Khadijah yang memeluk, kemudian memberikan penghiburan. Ini memang yang terbaik. Memang panjenengan ada orang yang terpilih yang jadi Rasul gitu. Jadi alhamdulillah kemudian Rasul pun menjadi lebih tegak lagi gitu ya ketika menerima tugas sebagai Rasulullah itu. Kemudian ada lagi istri Nabi juga, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Ini juga terkenal sebagai Ummul Mukminin. Ini adalah salah satu istri Nabi Muhammad yang paling dikenal, dan beliau ini juga terkenal cerdas. Beliau banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis karena memang dekat sekali dengan Kanjeng Nabi ya, banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Dan ini Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu perawi hadis yang paling produktif dengan lebih dari 2.200 hadis. Wah, banyak sekali ya, subhanallah. Dan selain sebagai seorang perawi hadis, Sayyidah Aisyah ini juga dikenal karena pengetahuannya yang mendalam tentang hukum Islam atau fikih. Jadi beliau jadi rujukan lah ketika pada saat itu ada permasalahan tentang fikih, beliau jadi rujukan. Nah, kemudian setelah zaman Rasulullah, di zaman yang lebih entah berapa tahun sesudahnya gitu ya, ada juga tokoh perempuan yang sayangnya ini saya baru tahu juga karena browsing. Tokoh perempuan, pemimpin perempuan yang luar biasa yang tidak tercatat dalam sejarah karena mungkin perempuan aja kok, nggak usah ditulis lah gitu ya. Ini ada Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin. Ini Ratu Aceh Darussalam yang memerintah selama 33 tahun. Lebih lama daripada Presiden Soeharto kan. 33 tahun itu perempuan ya. Nah, ini sang ratu ini menguasai bahasa Arab, Prancis, Urdu, Spanyol. Waduh, Masya Allah. Padahal itu tahun berapa tuh? 1641. Itu beliau sudah begitu luar biasa ya. Namun sayangnya ya, ini tadi sejarah kerajaan Islam Aceh tidak memuat nama itu. Padahal beliau sangat Presiden Soeharto 32 tahun dimuat di mana-mana. Tapi ini tokoh perempuan yang sangat hebat di Indonesia tidak tersebutkan. Kemudian ada juga masih dari Aceh. Ternyata Aceh itu lumayan itu ya, tokoh-tokohnya luar biasa. Ada Laksamana yang ditakuti dunia, itu Kemala Hayati. Ini mampu mengorganisir 2.000 pasukan perempuan pada masanya. Wow. Kalau zaman sekarang untuk memobilisasi massa untuk pemilihan, wah hebat banget. Bisa langsung menang gitu ya. Ini Kemala Hayati. Dan ini juga tidak tercatat. Nah, ini kan agak, jadi baru tahu karena browsing ini. Ternyata ada perempuan-perempuan yang luar biasa pada zaman dulu dan kita nih perlu tugas kita juga untuk mensosialisasikan itu. Ternyata ada loh dari dulu itu perempuan-perempuan hebat yang harus kita jadikan inspirator gitu. Kemudian di Sulawesi ada Ratu Aisyah Wetenri Olie. Ini memerintah malah lebih lama lagi, 55 tahun. Wow. Ini sang ratu juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan memajukan pengetahuan. Nah, itu beberapa contoh perempuan-perempuan inspirator dari zaman Rasulullah sampai zaman 1000 di Indonesia ya, yang jauh sekali abad jaraknya dengan kita, tapi mereka sudah begitu banyak yang luar biasa. Karenanya
ya sudah sewajarnya dan sudah seharusnya kita yang berada di dunia yang sudah semakin canggih, apa-apa mudah ya, fasilitas semua ada ya, mestinya harus bisa seperti beliau-beliau itu begitu. Dan alhamdulillah sekarang ya banyak juga sih, cuman mungkin tetap harus kita dorong gitu ya. Kalau tidak didorong dan kita sendiri yang mensupport itu ya memang agak susah, agak sulit gitu. Jadi ngomong belibet ya. Oke, Ningya ini kan sebagai ketua pimpinan cabang ya Ning, pimpinan cabang Fatayat. Nah, di sini kan Ningya sebagai ketua di organisasi, mungkin di rumah sebagai ibu, sebagai istri, bagi suaminya dan juga sebagai anak untuk orang tuanya. Nah, menurut Ningya ini gimana sih Ning peran Ningya ketika melakukan peran-peran tersebut gitu? Bagaimana tips-tipsnya biar semuanya itu bisa terlaksana dengan baik, kita jadi ketua organisasi juga bisa berkhidmah dengan baik, bisa bertanggung jawab, namun di rumah juga bisa merawat keluarga dengan baik, merawat suami dan lain-lain. Nah itu bagaimana sih Ning tipsnya gitu? Ya, dulu di awal periode saya yang pertama itu kan sowan ke sesepuh-sepuh gitu ya, salah satunya Abah. Itu beliau memberikan nasihat gitu. Kamu itu sebagai seorang perempuan itu punya kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada orang tua, kewajiban kepada suami, kewajiban kepada keluarga, anak, kewajiban kepada masyarakat dan kewajiban pada diri sendiri. Nah itu harus tidak boleh ada salah satu yang mengorbankan kewajiban-kewajiban itu gitu. Jadi ya pesan beliau kalau misalnya sedang beraktivitas itu harus yang pertama ketika kewajiban kepada Allah, jangan sampai melakukan kegiatan yang melanggar aturan Gusti Allah gitu ya. Kemudian kalau sudah bersuami ya mestinya harus izin kepada suami terlebih dahulu. Kemudian anak itu juga sebaiknya ada yang pegang gitu. Dulu kan saya juga siaran gitu ya. Jadi diwanti-wanti sama Mbah, nek kowe metu kudu salah siji ana sing ngancani anak. Jadi jangan sampai anak itu tinggal sendirian gitu. Jadi itu memang sudah sudah berjalan, alhamdulillah pasangan juga bisa mengerti ya, bisa saling gitu ya, saling kalau saya keluar dia nggak keluar, kalau dia keluar gitu. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan ya, cuma memang semuanya itu harus berdasar dari kita sendiri, kita harus mengukur diri kita sendiri. Kalau memang kita kepayahan, kita kewalahan ya harus meminta bantuan dari pihak lain gitu. Jadi selama ini sih alhamdulillah bisa berjalan dengan ya tugasnya juga cuman gitu aja ya, nggak setiap hari juga gitu. Yang penting untuk anak itu tetap harus ada waktu yang betul-betul kita berkualitas betul dengan anak, sehingga anak itu tidak ada perasaan aku diabaikan oleh orang tua karena orang tua sibuk gitu. Jadi nggak ada seperti itu, alhamdulillah. Itu betul banget sih. Oke, kita jeda terlebih dahulu. Oke, kita kembali lagi rekan dan rekanita dengan Neng Iya sebagai pembicara kita pada sore hari ini. Tadi kita sudah membahas banyak hal terkait dengan peran manusia di dunia, terus kemudian tokoh-tokoh perempuan yang patut kita teladani sejak zaman Rasulullah hingga di Indonesia di tahun sekitar 1600-an, dan terakhir terkait dengan bagaimana sih cara-cara seorang pemimpin perempuan khususnya Neng Iya ketika beliau mempunyai peran baik itu sebagai istri, sebagai anak, sebagai ibu dan juga sebagai pemimpin di organisasinya. Nah sekarang lanjut lagi nih, gimana sih Neng cara mengatasi kedilimaan kita atau kedilimaan Neng Iya ketika mempunyai peran ganda di dalam keluarga gitu? Iya. Ya pastinya kuncinya itu adalah kalau kita sudah berkeluarga ya, pastinya ada dengan pasangan harus ada komunikasi bahwa saya punya kegiatan ini, pasangan punya kegiatan itu, yuk kita selesaikan bareng-bareng sehingga jangan sampai salah satunya itu mengorbankan kegiatan yang lainnya gitu ya. Dan karena sebagai pemimpin juga kan ada
ada ada pengurus yang lain, nggak cuma saya aja sebagai ketua, tapi juga ada pengurus-pengurus yang lain, wakil ketua, sekretaris dan sebagainya. Saya sudah mulai di periode kedua ini mulai mendelegasikan tugas. Jadi kalau misalnya memang tidak harus ketua yang hadir, ya bolehlah saya memilih yang muda-muda gitu. Karena kan saya sudah berada di ambang batas usia fatayat maksimal ya. Jadi harus mulai untuk kaderisasi. Jangan sampai ketika saya sudah waktunya untuk itu belum ada kader yang mumpuni untuk bisa masuk situ. Alhamdulillah sudah ada berapa banyak sih pengurus-pengurus fatayat yang muda-muda yang nantinya bisa menjadi astafet kepemimpinan ke depannya gitu. Jadi kuncinya yaitu satu, komunikasi dengan pasangan, kemudian juga dengan keluarga yang lain gitu. Karena kan di rumah juga saya masih sama ada abah, kemudian masih dengan adik saya, dan alhamdulillah ada santri juga. Jadi kalau misalnya saya ada kegiatan itu bisa saya titipkan gitu. Cuman yang perlu ingin saya sampaikan, kalau misalnya rekan-rekan kita itu terutama yang perempuan ya, misalnya mau bekerja atau apa, itu tetap selalu ingat, karena itu juga pesan abah sebagai seorang istri dan ibu ya, fokus utamanya itu tentu adalah keluarga dan anak gitu. Pokoknya jangan sampai itu mengorbankan itu karena menjadi seorang pemimpin misalnya. Jadi ya itu tadi, keridhaan dari keluarga, pasangan itu yang bisa membuat saya bisa seperti sekarang. Jadi kalau panjenengan juga misalnya mau bekerja, sekarang kan banyak juga ya yang bekerja, tapi kemudian seakan lupa gitu, maka keasikan di luarnya, di rumahnya jadi terbengkalai karena nyuwun sewu, karena ternyata banyak sekali angka perceraian di Rembang itu karena faktor itu tadi, yang perempuan bekerja. Nah, kalau misalnya rekan kita itu mau bekerja boleh-boleh saja, tetapi itu apalagi kalau masih sendiri ya, itu bebas, monggo panjenengan mau bekerja sampai malam atau di mana saja, double-double itu nggak masalah. Tapi kalau sudah berkeluarga ya harus bisa memilih pekerjaan apa yang mau dikerjakan. Jangan ayai kabeh saya, jangan dianu semua. Pokoknya ada pokoknya kita mesti punya waktu untuk keluarga karena kalau sudah berkeluarga. Tapi sekali lagi kalau memang rekan kita itu masih muda, masih single, masih lajang, ya monggo perbanyak pergaulan, perbanyak pengalaman, wawasan, dan ikut organisasi manapun yang bermanfaat ya, itu bisa dilakukan. Jadi kalau pesan saya sendiri, untuk saya sendiri juga ya, untuk rekan kita yang lain, kalau misalnya pengen berperan ganda, berperan menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, maupun berperan di masyarakat, ya itu harus berkomunikasi dengan pasangan, berkomunikasi dengan keluarga, sehingga apa yang dijalankan itu bisa menjadi lebih ringan gitu. Ya, berarti pesan untuk rekan kita semuanya, jadi kita itu sebenarnya boleh kalau kita mau berkarir, kita mau jadi pemimpin atau apapun, yang asal kita itu tidak melupakan kodrat kita sebagai perempuan, kita sebagai istri dan juga sebagai ibu, yang tentunya kita juga harus merawat keluarga kita. Seperti itu ya Ning ya. Yeah. Kita boleh kemanapun karena kita berkarir atau dimanapun, asal kita tidak melupakan keluarga. Tapi perlu juga untuk diingatkan kepada rekannya, rekan Ibnunya gitu ya. Kan pasangannya rekan Ibnu dan rekan IPPNU. Nah, bahwa perlu juga untuk diketahui, kalau sudah berumah tangga ya, pekerjaan rumah seperti nyuci, kemudian masak dan sebagainya, itu tidak tugas perempuan, bukan tugas istri, tapi tugas bareng bersama. Laki-laki emangnya nggak bisa masak, bisa kan? Banyak yang jadi koki, emangnya nggak bisa nyuci, bisa. Gitu. Cuman kadang-kadang wes nyantri pirang-pirang tahun nyuci dewe, bawa dewe, bahkan sudah punya istri, kono diserahkan istrinya, itu kan lucu. Wong awalnya juga dia bisa melakukan itu, kenapa setelah punya istri kok mengalihkan hal itu kepada istrinya? Padahal istrinya juga banyak kegiatan, belum lagi sudah punya anak, masa mau double-double kegiatannya ya. Jadi untuk
rekan Ibnu. Nanti kalau misalnya sudah menikah harus bisa saling menghormati, saling menghargai, saling membantu ketika sudah berumah tangga. Jadi jangan sampai terjadi, karena banyak sekali perempuan-perempuan yang mental health-nya itu brok ya. Karena ya itu tadi, pasangannya tidak memahami, tidak mengerti bahwa perempuan itu juga capek. Perempuan itu luar biasa loh. Perempuan itu pengalaman biologisnya kan berbeda dengan laki-laki ya. Laki-laki itu pengalaman biologisnya itu cuma pas sunat tok ya. Itu cuma setahun sekali tok kan ya. Seumur hidup. Enggak mungkin 2 kali, kalau belum jadi ya. Bisa 2 kali, tapi cuma sekali itu. Dan apa namanya, kemudian mengeluarkan sperma, itu pengalaman biologis laki-laki. Efeknya nikmat itu untuk laki-laki. Nah, perempuan itu pengalaman biologisnya mulai dari menstruasi. Menstruasi itu padahal ada yang sampai kram perut, sampai gemetar badannya ya, sampai nggak bisa apa-apa. Itu hitungannya harian, sampai 15 hari maksimal kan. Nah, kalau laki-laki tadi kan cuma sehari tok ya. Cuma berapa menit tok gitu nggih. Nah, perempuan itu harian. Belum lagi kalau kemudian hamil. Hamil itu hitungannya bulanan. 9 bulan 10 hari. Yang terpanjang itu 4 tahun. Karena Imam Syafi'i diceritakan kan di dalam perut ibunya itu 4 tahun gitu ya. Maka di madhab Syafi'i itu maksimal hamil itu 4 tahun gitu. Gimana rasanya ya 4 tahun, Masya Allah. Kita 9 bulan 10 hari aja sudah kepayahan gitu ya, apalagi sampai tahunan. Kemudian setelah itu melahirkan itu wahnan ala wahnin ya, sangat totoan nyawa istilahnya, mengeluarkan darah yang banyak, kemudian ya antara hidup dan mati. Kemudian setelah itu belum lagi menyusui itu juga tahunan, karena dilakukan kan 2 tahun ya. Nah, itu kan pengalaman biologis perempuan yang tidak dirasakan oleh laki-laki. Nah, kalau kemudian menikah, terus yang laki-laki ngubruk ke kabeh gawean yang perempuan, padahal perempuan itu sudah misalnya sedang hamil atau punya anak kecil, dibebani pekerjaan yang begitu kan bisa stres gitu. Nah, ini makanya perlu untuk dijadikan apa ya, renungan juga untuk rekan ya. Rekan Ibnu dan rekan PPNU, kalau misalnya mau menikah itu harus betul-betul difikirkan dulu ya. Apakah sudah selaras juga, sudah siap mentalnya, sudah sepakat dengan apa nanti ketika sudah berkeluarga seperti apa gitu. Jadi jangan sampai terjadi menikah hanya hitungan hari gitu, karena ternyata jebule gak enak ya. Karena mengetahui ternyata menikah tuh, wah ternyata memang betul. Saya berkali-kali ketika ngajar di madrasah itu saya sampaikan, kalian tuh sesudah aliyah itu jangan keburu-buru rabi, jangan nikah dulu, masih muda. Jangan dikira nikah itu enak ya kemana-mana berdua. Iya, itu cuma hitungan bulan doang. Nanti kalau sudah lama, apalagi sudah punya anak, wah masalahnya akan banyak sekali. Maka perlu ilmu. Jadi harus sebelum kita menikah itu harus ada ilmunya dulu, harus ada pengalaman, harus ada sangune lah, sehingga ketika sudah gongnya, sudah nikah itu kita sudah sudah tahu celahnya gitu. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa menjadi kerangka supaya kedepannya bisa sakinah mawaddah warahmah gitu. Jadi win-win ya. Tambah ini win-win, jadi win-win. Oke. Jadi gitu ya rekan dan rekanita, kalau misal nanti kalian sudah menikah, kita harus siap secara mental dan juga kita juga harus siap dengan berbagai kondisi ketika setelah menikah, dan ketika menikah itu harus bersama-sama gitu, sudah saling menghargai seperti itu. Nah, kemudian ini nih, gimana sih kita sebagai pemimpin perempuan itu bisa meningkatkan kualitas, cara kita meningkatkan kualitas diri kita sebagai perempuan ketika menjadi pemimpin gitu nih. Yang pastinya seperti selalu yang diingatkan Ka'bah, jangan pernah berhenti belajar. Jadi selalu belajar dimanapun. Belajar itu kan nggak
berarti harus berada di kampus atau di sekolah ya, atau di madrasah, tapi dimanapun kita lihat anak kecil yang belajar jalan, jatuh bangkit lagi kan juga kita belajar, oh anak itu kok gigih banget ya, itu belajar. Sesuatu yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, itu juga belajar. Jadi kalau misalnya kita ingin meningkatkan kualitas kita sebagai pemimpin, ya tadi selalu belajar, kemudian mengukur juga kapasitas diri ya. Dulu itu saya tahun 2019 Pak ya, kan pernah ya ada rumor gitu. Mau jadikan wakil bupati, saya mengukur kapasitas diri gitu, saya nggak mau gitu, bukannya terus alah kan banyak ini ya, banyak pengikutnya, banyak ya, mas emangnya jadi pemimpin cuma bekal gitu doang, enggak kali gitu ya, kan saya ngerasa gitu, saya nggak mungkin, saya belum lah pokoknya untuk masuk ke situ belum gitu. Jadi ya harus bisa mengukur diri sendiri gitu. Kalau memang belum mampu ya katakan aja belum mampu, jangan sampai bilang mampu tapi ternyata zong gitu kan. Jadi mengukur kualitas diri sendiri, bisa juga mengikuti pelatihan. Kalau rekan-rekan kan banyak sekali biasanya kegiatan pelatihan ya. Nah itu selama ada kesempatan ikut aja gitu, apalagi kalau yang gratis ya. Ikut aja karena itu akan jadi bekal yang luar biasa, banyak ilmunya gitu. Jadi kemudian meningkatkan teknik berkomunikasi gitu ya, berkomunikasi yang baik kalau dengan teman sejawat atau mungkin orang lain, itu berkomunikasilah dengan yang baik, tentu dengan gestur yang positif ya, misalnya dengan murah senyum gitu, karena kan murah senyum itu juga suatu sunnah Rasul ya, karena Rasulullah SAW kan terkenal sebagai seorang yang bermuka basam ya, selalu tersenyum. Jadi kalau kita ingin jadi pemimpin yang disukai atau dicintai oleh anggota ya paling nggak murah senyum itu tadi, sering menyapa, kemudian tidak sombong, dan yang paling penting tadi senantiasa meningkatkan kualitas diri dengan belajar, kemudian menghargai orang lain ya, mengikuti berbagai pelatihan ya, seperti itu. Jadi insya Allah kalau kita melakukan hal-hal yang positif yang seperti tadi saya sebutkan, bisa jadi pemimpin yang oke. Berarti tipsnya cara meningkatkan kualitas kita ketika menjadi pemimpin perempuan, kita harus terus dan jangan lupa untuk selalu belajar dan menghargai gitu. Oke. Biasanya kan ini ya, kalau perempuan tuh kadang kan dipikir cawe itu baperan gitu. Cawe itu baperan. Nah, mungkin dari Neng Iya sendiri pernah nggak ketika menjadi pemimpin itu pernah kayak baper gitu, karena mungkin ada seorang yang ngomongin gak enak terus Neng Iya baper gitu, terus bagaimana sih respon kita gitu terhadap hal itu? Ya manusiawi. Saya aku emang awal-awal dulu di periode pertama itu baperan emang. Kalau ada yang ngomong kayak apa sih salahku gitu ya. Ternyata setelah kemudian berjalannya waktu, yaitu belajar baca tentang kita itu tidak bisa mengontrol pikiran orang, kita tidak bisa mengontrol pendapat orang tentang diri kita. Jadi yang bisa kita kontrol ya pikiran kita sendiri, perkataan kita, apa yang kita kerjakan itu yang bisa kita kontrol. Jadi ya kita fokus ke situ aja, jadi fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Kalau masalah pendapat orang, kemudian tanggapan orang lain, itu ya tidak bisa kita kontrol kan, ya sudah. Jadi kalau kita bisa fokus untuk itu, insya Allah tidak akan baperan. Jadi dulu saya baperan banget, tapi Allah sekarang udah lumayan lah, tidak begitu baperan. Jadi karena ya kita nggak bisa memaksa orang untuk menyukai kita semua kan, pasti ada yang nggak suka. Jadi ya sudah, yang penting kita sudah berusaha untuk melakukan yang tidak keluar jalur ya, yang selalu berada dalam jalur yang benar, ya sudah, ayo jalan terus gitu. Apapun omongan orang yang itu sekiranya membuat kita mau menghalang-halangi atau apa, ya nggak usah kita dengar gitu. Oke gitu ya, karena mungkin ini juga sering juga dialami
perempuan ketika memimpin di organisasi. Kadang kan kalau kita perempuan biasanya pakainya hati kan, pakai perasaan. Nanti dirasani Siti, aduh pilah kayak gitu. Ya seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya rekanita yang mungkin suatu saat jadi pemimpin, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri, karena nggak semua orang itu memang suka sama diri kita. Yang penting kita berada di jalur atau track yang benar gitu. Kalau Ningnya sendiri pernah nggak Ning kayak mendapatkan hambatan gitu Kak dalam memimpin organisasi gitu? Hambatan-hambatan pasti gitu. ada. Jadi apa namanya? Tapi yang membuat saya kemudian tegak bersemangat itu karena sahabat-sahabat yang lain lebih banyak yang mendukung saya gitu ya. Udah nggak usah dengerin itu, memang sengaja troublemaker lah gitu ya istilahnya. Jadi apapun keputusan yang diambil itu selalu kontra sendiri gitu. Tapi ya karena dukungan dari sahabat-sahabat yang lain itu alhamdulillah jadi tidak masalah. Jadi yang penting adalah yaitu tadi kita harus menjaga hubungan yang baik dengan seluruh personil ya. Ya kalau misalnya kita di organisasi, seluruh personil itu kalau bisa kita baik semua, jangan sampai ada gap-gapan, ada yang ini dideketin, itu enggak, dibiarin, cuekin, jangan sampai seperti itu, karena itu nanti yang akan menimbulkan konflik. Jadi sebisa mungkin harus membaur dengan semuanya, mau itu dia cuma anggota atau apa, tetap harus bisa membaur, sehingga ketika kemudian ada hambatan yang tadi disebutkan oleh Rosa itu bisa diatasi dengan baik gitu. Oke, seperti itu ya rekanita. Terus ini Neng, kadang itu mungkin ada ya nih beberapa perempuan itu kurang percaya diri gitu di hadapan publik ketika dia menjadi pemimpin. Nah, gimana sih cara kita mungkin sebagai perempuan, pemimpin perempuan itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri kita gitu? Mungkin bisa berkomunikasi di depan publik, kita bisa percaya diri ketika mungkin ada laki-laki yang menjadi anggota kita tapi yang pemimpinnya itu perempuan. Nah, itu bagaimana nih cara biar kita itu bisa percaya diri gitu? Yang pertama itu kita harus merasa bahwa kita diciptakan sebagai perempuan, itu kita harus banget bersyukur banget gitu ya, karena perempuan itu makhluk Tuhan yang paling istimewa, yang luar biasa, karena perempuan itu adalah ibu peradaban. Jadi yang melahirkan generasi penerus itu adalah kita perempuan. Laki-laki kan nggak mungkin ya, nggak, karena kamu nyarahin. Nah itu yang kita jadikan sebagai apa ya, penyemangat kita. Oh, aku ki wong wedok, aku istimewa. Margo aku ki bakal jadi ibu sing lair generasi penerus. Nah itu dulu kita pertama itu bersyukur diciptakan oleh Allah, ditakdirkan menjadi seorang perempuan. Kemudian ya harus ditanamkan di alam bawah sadar kita bahwa aku bisa gitu. Kalau insya Allah kalau kita selalu sugesti positif aku bisa, itu sudah jadi bekal dulu gitu. Nah kemudian kalau untuk misalnya ngomong bagaimana supaya bisa bicara dengan orang lain tanpa grogi, ya itu harus latihan itu. Kalau misalnya mau sambutan atau apa itu juga harus latihan, jangan mentang-mentang jadi ketua sambutannya gampang tuan Boni tremor. Jadi tetap seperti ini, kalau mau ngisi juga mesti sinau sih. Harus belajar dulu, dilatih dulu, karena dengan berlatih maka kita akan jadi lebih lebih siap gitu, berlatih. Kemudian ya itu tadi, kita pertama bersyukur sebagai perempuan, kemudian yang kedua berlatih, apalagi tadi kok lupa aku. Iya melatih, terus belajar. Iya, selalu meningkatkan kualitas dengan banyak membaca. Ya ini yang sering terlewati, itu fase membaca ini sudah mulai berkurang. Karena digantikan dengan gadgetnya, baca gadget juga nggak apa-apa sih ya. Cuman kalau misalnya kita punya waktu untuk membaca buku, itu juga bagus. Apalagi sekarang ada perpustakaan baru ya, perpustakaan daerah kan yang baru, kita bisa ke sana baca-baca buku gitu untuk menambah pengetahuan gitu, karena buku itu kan jendela dunia ya. Oke, jadi gitu ya rekanita, kalau misal kita itu jadi pemimpin, kita harus siap untuk
terus belajar seperti itu, dan kita jangan lupa untuk selalu belajar terus menerus seperti itu. Oke, karena kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi di Ngaji Coy. Oke, halo rekan dan rekan kita semuanya, balik lagi di Ngacoy, Ngaji Coy. Nah, kita sudah bahas banyak banget ya rekan dan rekan semuanya, terkait tadi kita bahas banyak hal terkait dengan perempuan dan kepemimpinan. Nah, kita lanjut lagi nih, ada beberapa hal yang masih perlu saya kulik atau kita ketahui dari Ning Iyah. Jadi siapa sih nih inspirator Ning Iyah gitu? Inspirator perempuan yang menginspirasi jenengan untuk bisa menjadi pemimpin gitu. Pastinya itu ibu. Jadi almarhumah ibu itu inspirator teladan terbaik saya gitu ya, karena beliau itu kan dulu juga aktif di organisasi di Muslimat dan di GOW. Jadi saya sempat juga ketika saya juga ikut ke GOW itu masih bareng sama temannya ibu. Bu, kalau kalian ibu, temannya tua-tua. Tapi itu ya. Dan beliau juga meskipun aktif di organisasi Muslimat maupun GOW itu beliau juga masih mendampingi abah, masih kemudian ngopeni anak-anak yang 7 orang itu, yang banyak sekali itu, dan beliaulah yang selalu memberikan semangat. Dulu itu pernah saya kayak patah hati gitu ya waktu jadi di kepanitiaan suatu kegiatan yang kumpul dengan memang beragam karakter orang gitu. Bu kok gini sih bu? Kapok kulo. Oh jangan kapok gitu. Jangan kapok. Kalau biasanya kita masuk ke satu warna, kemudian masuk ke warna-warni yang lain, ya itu jadikan sebagai pelajaran, sebagai pengetahuan, wawasan gitu. Jadi beliau yang selalu menyemangati, nggak usah ojo kapok pokoknya terus saya, selama itu bermanfaat, selama itu baik ya lakukan terus. Itu yang selalu beliau ingatkan. Jadi inspirator utama saya adalah ya ibu itu, karena beliau juga sebagai seorang ibu itu begitu luar biasanya ngerumat putra-putranya gitu ya. Bahkan ibu itu meskipun istrinya kiai tapi tidak yang kemudian perintahkan enggak. Jadi semua dihandle sendiri. Jadi bahkan urusan nyuci piring yang di dapur gitu, kalau lihat numpuk ya langsung di handle sendiri, tangannya sendiri gitu. Kemudian ketika ngurus abah, ketika mau bepergian itu semua keperluan abah itu beliau yang nyiapin, dari mulai baju-bajunya, obat-obat dan sebagainya. Itu nata koper tuh bisa rapi banget gitu. Dulu itu waktu saya mau haji tahun 2016 itu sampai iki piye to carane. Nah kebetulan ibu sudah nggak ada waktu itu karena ibu sudah meninggal tahun 2016. Iki piye to kok kayak betul sakit kados ibu, kok saya blangkrak kabeh. Jadi yang menjadi motivasi terbesar saya untuk terjun di dunia organisasi itu ya ibu. Jadi beliau yang selalu mendorong, selalu memberikan semangat, dan mudah-mudahan ibu dapat kuburnya. Amin. Amin. Gitu. Berarti ini ya Neng, peran ibu sangat luar biasa ya. Yeah. Sebagai inspirator Nia bisa sampai dengan hari ini gitu. Kalau Nia sendiri ketika dulu itu Nengnya punya ataukah punya harapan nggak Neng kalau misal aku suatu saat pengen dia jadi pemimpin gitu? Kalau dulu itu aku kudu pengen jadi ketua ini gitu, atau nggak kepikiran tiba-tiba jadi gitu? Nggak kepikiran. Jadi dulu awalnya di IPPNU itu comotan gitu, karena ya itu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, begitu selesai kuliah di Undip tahun 2002 itu kan pulang, terus dampingi abah kemana-mana, dampingi abah, terus diajaklah sama Arabiatul Hauliyah yang waktu itu ketua IPPNU-nya. Ya udah ditarik aja, orang melu makestar, melu aku tuh dari sekretaris. Padahal kan mestinya itu
jalurnya kan harus ke situ, tapi ya itu jadi NU ngono iku. Ini kritik buat kita sendiri ya. Supaya jangan sampai seperti itu lagi. Jadi awalnya ya comotan, kemudian setelah ke Fatayat ini baru ya memang penting Makesta, Lakot itu penting diikuti. Begitu juga ketika saya menjadi pengurus Fatayat, sebelum ikut LKD itu ya saya sebagai angger ya, tapi setelah mengikuti LKD itu betul-betul saya kayak dibuka gitu. Oh ternyata organisasi Fatayat itu seperti ini ya, tugasnya seperti ini. Belum lagi ketika saya ikut PKPNU itu saya sampai terdosan. Ya oh ternyata itu sesepuh-sepuh kita yang pendiri NU itu luar biasa perjuangannya yuk. Lah awak dhewe sing saiki wis diparingi gampang kabeh semua fasilitas ada, kok kita nggak mau ngurip-ngurip organisasi iki yuk kebangetan gitu. Jadi dari situlah saya mulai kayak cinta banget gitu dengan organisasi, seolah-olah kayak Fatayat itu yang iya. Jadi kayak sudah capek gitu. Jadi karena ya itu memang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengenali organisasi kita, maka kita akan melakukan apapun, mengerjakan apapun di organisasi itu kita akan enteng, akan ringan gitu. Jadi akan lebih maksimal gitu. Jadi untuk rekan-rekan kita yang mungkin saat ini bergabung di IPNOI PPNU karena ikut-ikutan, nah ini ada baiknya ikut Lakmut, ikut Makassar supaya panjenengan juga tahu, oh ternyata di sini ya visi misinya IPNOI PPNU itu apa, sehingga panjenengan juga akan lebih kenal dengan organisasi dan lebih mencintai dan bisa berkiprah di organisasi dengan sebaik-baiknya. Betul banget. Karena dulu juga sama sih nih, dulu saya sendiri juga enggak kepikiran buat jadi ketua cabang terus tiba-tiba jadi gitu. Jadi kita tinggal melanjutkan aja perjuangannya, kita bertanggung jawab dan berhikmah gitu. Iya. Oke, lanjut. Kalau misal ada nggak nih kayak misal Ningnya tuh mendapatkan apa nih semacam perlakuan yang kurang baik gitu dari teman-teman seorganisasi gitu, atau punya pengalaman yang kurang mengenakan di organisasi gitu ada nih? Apakah ada atau? Ya tadi kan saya sudah sampaikan udah pernah ada. Dan itu karena seumur hidup nggak pernah mendapati itu ya, jadi kayak makjub gitu. Allah itu tadi baper pertama kali. Kok bisa sih begitu, apa salahku gitu. Tapi sekarang ketika ada orang yang seperti itu lagi, oh berarti dia yang bermasalah gitu aja. Jadi sudah bisa santai itu. Oh dia yang bermasalah, bukan saya yang bermasalah. Oke, jadi yang pernah kayak gitu. Pasti ada yang kayak momen-momen seperti itu yang mungkin nggak kita harapkan lah, tapi kita harus tetap melanjutkan. Iya. Oke. Terakhir mungkin ada closing statement dari Ning Iyah terkait dengan materi tema pada sore hari ini nih. Iya, jadi selama seseorang itu mampu berintegritas, memiliki kualitas, siapapun bisa menjadi pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada kepemimpinan itu tidak dinilai dari jenis kelaminnya, tapi siapa dia yang berkualitasnya apa, kemudian dia punya integritas, punya tanggung jawab, itu siapapun bisa menjadi pemimpin. Jadi tidak perlu berkecil hati untuk rekan kita IPPNU, panjenengan pun juga bisa menjadi pemimpin yang oke. Jadi gitu ya rekan dan rekanita, bahwasanya kita itu jangan malu sebagai pemimpin apalagi perempuan, karena semua manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna, ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dan kita diciptakan salah satunya sebagai khalifah di muka bumi. Jadi peran manusia laki-laki dan perempuan itu setara ya nih ya. Dan perlu tambahkan nih, kalau misalnya yang jadi pemimpin itu perempuan, justru ada nilai lebihnya. Misalnya kayak kalau misalnya anggota dewan gitu ya, kan bikin kebijakan. Nah itu kita bisa bikin kebijakan-kebijakan yang pro perempuan. Karena kadang-kadang kan kebijakan-kebijakan itu banyak yang pro laki-laki saja, perempuan tuh dipinggirkan gitu. Nah, ketika kita kemudian berkecimpung di situ, maka bisa untuk masuk untuk membuat kebijakan yang pro perempuan. Karena ya itu tadi pengalaman biologisnya perempuan itu luar biasa. Jadi harus ada yang menyuarakan. Betul sekali. Perempuan yang mungkin laki-laki kurang tahu mungkin ya, kayak seperti kayak
mungkin pas menstruasi terus sakit perut, apalagi dengan posisi dia bekerja, kan kita nggak bisa menahan gitu ya Neng. Nah itu mungkin juga harus perlu diperhatikan gitu kalau kita mungkin jadi pemimpin di masa mendatang. Oke. Jadi seperti itu ya, kalau kita jadi perempuan, jadi pemimpin itu nggak harus laki-laki, tapi perempuan juga boleh asalkan punya tanggung jawab dan juga punya integritas seperti itu. Oke. Kalau dari saya bahwasanya itu wanita mungkin ada kalanya itu penuh pesona layaknya Drupadi, namun juga ada kalanya itu punya berjiwa satria layaknya seperti Sri Kandi gitu. Jadi ada jadi ada keseimbangan di antara sebuah keanggunan namun tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan seperti itu. Iya. Oke. Oke, rekan dan rekanita, sudah 1 jam kita menemani sore kalian, menemani ngabuburit di malam-malam atau hari-hari menjelang Lebaran. Oke, rekan dan rekanita, kita sudah banyak hal yang kita ambil atau kita ambil ilmu dari Neng Iya terkait dengan peran perempuan dan kepemimpinan. Sekian dari kami, saya sebagai MC Rosa Mesyara dan juga narasumber kami Neng Robiatul Bisriah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Neng, sudah berkenan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, sudah berkenan untuk mengisi kegiatan kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa rekan dan rekanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.